Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Rina Heriani, SPD MPD, dan juga rekan-rekan kelas 2B yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Devi Oktavini dengan NIM 2512413 akan melakukan bedah buku, mempresentasikan bedah buku dari Ibu Dr. Rina, yaitu berjudul Panduan Praktis Pengelolaan Kelas Sekolah Dasar Berbasis Literasi, yaitu karya Ibu Dr. Rina Heriani MPD dan juga Bapak Dr. Agus Trianto MPD. Pada kesempatan bedah buku kali ini, saya akan membedah buku pada halaman 46 sampai 54. Pada kesempatan kali ini, dijelaskan di dalam buku tersebut, yaitu peran dari guru. Nah, apa saja yang harus dikelola oleh seorang guru? Jadi, guru perlu mengelola diri secara efektif agar kinerjanya dapat menjadi optimal. Nah, hal-hal apa saja yang perlu guru kelola? Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa guru perlu mengelola beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada rutinitas harian. Kemudian administrasi, kemudian guru juga harus mengelola perencanaan pembelajaran, guru pun harus mengelola dokumentasi secara baik, guru pun harus mengelola penilaian, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan juga pengembangan profesional guru itu sendiri. Selanjutnya, berikutnya ada manajemen tugas harian guru itu sendiri. Tadi kan dijelaskan bahwa guru harus memiliki rutinitas. Yang pertama kita bagi di dalam buku tersebut bahwa guru harus memanajemen tugas harian mereka. Yang pertama, sebelum tahun ajaran dimulai. Nah, jadi sebelum tahun ajaran dimulai, guru harus bisa memanage atau melakukan sebuah rutinitas apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru yang bersangkutan. Yang pertama, kita harus membuat daftar tugas harian ya secara harian, bukan per minggu tapi secara per hari gitu agar lebih mudah dilakukan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama itu menentukan waktu khusus untuk administrasi. Di dalam buku tersebut dijelaskan waktu khusus tersebut itu disarankan di akhir hari karena pada akhir hari itu dapat menjadi proses refleksi kita ya sebagai guru. Jadi kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di akhir hari tersebut, kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya, lebih disarankan untuk dilakukan di akhir hari atau di sore hari seperti itu. Kemudian sisihkan 1 sampai 1,5 jam per hari untuk menyelesaikan tugas sekolah. Jadi tugas sekolah itu dicicil secara bertahap agar tidak menumpuk seperti itu. Nah, kemudian itu rutinitas, yang kemudian yang kedua itu ada tugas harian. Nah, tugas harian guru di dalam buku tersebut dijelaskan yang pertama itu ada menilai pekerjaan siswa, kemudian memasukkan nilai ke dalam buku nilai, itu juga harus dilakukan per hari, kemudian menyiapkan materi ke hari berikutnya ya, guru harus mempersiapkan itu, kemudian mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah ada, kita arsipkan dengan baik, dengan rapi, kemudian mencatat insiden di jurnal ya, kejadian terduga apa yang terjadi, yang pernah terjadi dan yang akan kita perbaiki ke depannya. Kemudian mencatat perkembangan siswa itu juga penting ya. Dan juga merespons komunikasi dengan orang tua. Nah, selanjutnya penilaian di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penilaian itu tidak boleh ditunda. Jadi guru harus melakukannya secara bertahap agar penilaian itu dapat bersifat objektif ya dan terukur seperti itu. Jadi seorang guru itu harus disiplin dalam penilaian. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah guru melakukan tugas atau tes
ketika ada tugas atau tes yang diberikan kepada siswa itu sebaiknya dinilai setiap hari. Kemudian, hindari menunda penilaian agar tidak menumpuk di akhir semester. Jadi di dalam buku tersebut disarankan untuk tidak menunda penilaian agar tidak menumpuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah menilai, setelah kita melakukan penilaian, kita disarankan untuk langsung menginput nilai ke buku nilai seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada simpan salinan data agar data yang sudah ada tersebut tidak hilang. Kemudian di dalam buku tersebut juga dijelaskan adanya monitoring kemajuan siswa. Nah, bagaimana cara memonitoring kemajuan siswa? Yaitu dengan cara melakukan evaluasi berkala. Yang pertama, caranya adalah memeriksa rata-rata nilai siswa setiap 2 minggu. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai guru itu diharapkan dapat memeriksa pekerjaan siswa itu atau rata-rata siswa itu setiap 2 minggu sekali. Nah, kemudian identifikasi kesulitan belajar lebih awal. Nah, jadi sejak dari awal kita harus sudah mulai mengevaluasi kesulitan belajar apa nih yang dialami oleh siswa yang kita ajarkan seperti itu. Kemudian tentukan strategi intervensi. Nah, berikutnya ada persiapan pembelajaran mingguan, yaitu dengan melakukan persiapan yang terstruktur. Seperti yang pertama, mempersiapkan bahan ajar setiap minggunya, kemudian memperbarui tujuan dan tanggal harian di papan, kemudian arsipkan seluruh dokumen pembelajaran. Jadi di dalam buku tersebut dijelaskan secara terinci ya, baik dari hari maupun mingguan itu persiapan seperti apa saja yang harus dilakukan guru. Kemudian sistem pengarsipan yang baik. Nah, di dalam buku tersebut juga seorang guru hendaknya memiliki sistem pengarsipan yang baik. Jadi kita disarankan untuk memiliki map arsip per mata pelajaran, diarsipkan per mata pelajaran karena kita guru SD, jadi mengampu beberapa mata pelajaran sehingga kita harus memiliki map arsip dari mata pelajaran tersebut. Seperti apa saja sebaiknya guru memiliki map khusus untuk matematika, ilmu sosial, sains, kemudian kelompok membaca, gatra menulis, mendengarkan, gatra matematika, sastra, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendokumentasian insiden itu disarankan dalam buku tersebut kita untuk mencatat setiap kejadian penting. Nah, seperti apa kejadian penting itu? Yang pertama, misalnya kita segera mencatat insiden kelas seperti adanya konflik, keluhan, ataupun pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Jadi kita harus segera mencatat insiden yang terjadi. Kemudian yang kedua itu simpan catatan tersebut secara sistematis ya. Setelah kita menulisnya, kita tidak boleh sembarangan menaruhnya dimanapun, tapi kita harus langsung mencatat tersebut dan menyimpannya di secara sistematis gitu, baik di laptop atau di catatan yang sudah sistematis seperti itu. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dapat membantu dalam evaluasi dan tindak lanjut. Baik, berikutnya adalah manajemen administrasi dan komunikasi guru. Dalam buku tersebut dijelaskan manajemen administrasi dan komunikasi guru. Yang pertama itu dokumentasi harian. Nah, dokumentasi harian ini guru wajib mengisi jurnal harian seperti kejadian, waktu, sifat, dan formulir kinerja siswa sebagai buku otentik bagi orang tua atau kepala sekolah. Jadi seorang guru di dalam buku tersebut ya wajib hukumnya mengisi jurnal harian ya untuk masing-masing siswa, karena itu dapat dijadikan sebuah bahan otentik atau bukti otentik untuk orang tua siswa dan pertanggungjawaban kita selaku guru kelas untuk dipertanggungjawabkan kepada orang tua siswa dan juga kepada wali kelas, kepada kepala sekolah maksud saya. Kemudian ada komunikasi efektif. Nah, di sini di buku tersebut dijelaskan bahwa komunikasi efektif ini memprioritaskan email untuk dokumentasi yang lebih baik. Kemudian tentukan waktu khusus untuk membalas pesan agar konsisten dan personal. Jadi kita tentukan waktu untuk membalas pesan ya. Jadi tidak setiap
waktu itu kita dapat kita lakukan untuk menjawab pesan-pesan dari orang tua, meskipun orang tua misalkan eh, memiliki kebutuhan seperti itu dan ingin kepastian, tapi kita juga harus tahu batasan bahwa ada jam-jam tertentu yang itu sudah bukan jam kita lagi untuk merespon pesan tersebut. Kemudian manajemen waktu atau kalender. Nah, catat jadwal ujian, rapat, dan konferensi orang tua. Selesaikan dokumen atau laporan 1 minggu sebelum tenggat waktu untuk ruang revisi. Nah, jadi di dalam buku tersebut sangat detail, sangat jelas. Dijelaskan bahwa selesaikan dokumen atau laporan 1 minggu sebelum tenggat waktu. Jadi sebelum tenggat waktu tersebut kita harus sudah selesai 1 minggu sebelumnya, seperti itu. Kemudian dijelaskan juga di buku tersebut bahwa ada organisasi meja. Nah, organisasi meja itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menjaga meja agar tetap rapi. Seperti di dalam meja tersebut tersedia papan, tersedia kalender, RPP, buku nilai, dan juga baki. Dan itu dapat menjadi contoh kita sebagai guru dan dapat dicontoh oleh siswa agar tertib seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini dijelaskan pada buku tersebut, yaitu hindari merencanakan materi di hari H. Gunakan sistem pembelajaran bulanan atau 2 mingguan agar pengajaran lebih efektif. Nah, jadi kita sebagai guru di buku tersebut tidak direkomendasikan untuk merencanakan sebuah materi itu pada hari itu juga, pada saat itu juga ketika kita akan mengajar, tapi kita disarankan membuatnya sebulan atau bahkan 2 minggu sebelum kita mengajar agar pengajaran itu tentu berjalan lebih efektif. Nah, kemudian perencanaan yang berikutnya adalah komponen RPP. Nah, komponen RPP di dalam buku tersebut dijelaskan harus mencakup tujuan, bahan, prosedur, tugas, dan penilaian sederhana yang mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga itu ada indikator kerja. Jadi fokus pada implementasi kurikulum operasional, penggunaan bahasa ramah anak, dan sistem manajemen perilaku yang positif di kelas. Kemudian yang terakhir itu ada pengembangan diri. Nah, jadi dalam buku tersebut dijelaskan bahwa guru harus aktif belajar mandiri dan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya atau kepala sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Tentu itu yang perlu kita resapi sebagai seorang guru, bahwa kita ini bukanlah sumber ilmu satu-satunya dari siswa ya, apalagi di zaman sekarang. Justru kita harus lebih mengupgrade atau lebih meningkatkan kapasitas diri kita untuk dapat lebih baik lagi, sehingga ketika pemahaman kita baik dan pengetahuan kita lebih banyak kita gali, itu akan lebih memudahkan kita dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pengajaran kita dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari atau kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Seperti itu pembahasan dari bedah buku saya pada bedah buku yang berjudul Panduan Praktis Pengelolaan Kelas Sekolah Dasar Berbasis Literasi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.